Halo semuanya, selamat pagi siang sore malam, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan alur cerita dari film berjudul Fear Street 1978, yang juga merupakan film lanjutan dari Fear Street 1994, di mana link video alur ceritanya udah gue taruh di kolom deskripsi. Fear Street 1978 Part 2 sendiri bisa dibilang lanjutan atau sequel rasa prequel dari Fear Street 1994, karena ceritanya sendiri melanjutkan cerita film sebelumnya, namun dengan pendekatan alur cerita yang maju mundur, di mana film ini sendiri menceritakan seorang perempuan bernama Ziggy Berman, orang yang di film pertama berusaha ditelepon Dina demi bisa menyelamatkan Sam, yang dirasuki arwah penyihir Sarah Fier. Di sini, Ziggy Berman berusaha memberitahu Dina, bagaimana cara menghilangkan kutukan Sarah Fier, sekaligus menyelamatkan Sam. Apakah Dina bisa melakukannya? Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja alur ceritanya. Sebelum videonya lanjut, jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan update konten terbaru. Selain itu, gue juga bakal adakan giveaway menarik kalau channel ini berhasil sampai di 10.000 subscriber untuk para penonton setia. Udah subscribe? Terima kasih. Sekarang kita lanjut videonya. Film dibuka dengan sebuah reveal dari kejadian di film Fear Street 1994 Part 1, di mana kota bernama Shadyside yang dijuluki ibu kota pembunuhan Amerika, diteror oleh sekelompok psikopat. Setelah dicari tahu, ternyata para psikopat tersebut adalah mayat hidup dan antek-antek dari seorang penyihir bernama Sarah Fier, yang mengutuk kota Shadyside. Sampai akhirnya kutukan selanjutnya menimpa seorang gadis bernama Samantha Fraser, atau Sam. Hal ini membuat kekasih dari Sam, yaitu Dina, berusaha menyelamatkannya, sekaligus mencari tahu bagaimana menghilangkan kutukan Sarah Fier. Lalu, film berlanjut dengan menunjukkan sosok perempuan bernama Ziggy Berman, sosok yang di film sebelumnya berusaha ditelepon Dina, karena Ziggy disebut-sebut tahu bagaimana caranya menghilangkan kutukan Sarah Fier. Di sini, diperlihatkan Ziggy nampak trauma dari sesuatu, karena ia memasang begitu banyak kunci di rumahnya, dan ia juga nampak mengurung diri dari orang-orang di luar rumahnya. Singkat cerita, pada suatu malam, Ziggy yang terbangun dari tidurnya dikejutkan dengan seseorang yang berusaha menyusup ke rumahnya. Tak lama kemudian, ternyata orang yang berusaha menyusup tersebut diketahui adalah Dina Johnson, dan juga adiknya, Josh. Ziggy hampir menyerang mereka, namun ia ingat bahwa Dina dan Josh adalah orang yang sempat meneleponnya terkait kutukan Sarah Fier. Pada momen ini, Dina memohon kepada Ziggy agar dia bisa menolongnya menyelamatkan Sam yang terkena kutukan Sarah Fier. Awalnya, Ziggy enggan membantu karena ia masih trauma dengan kejadian di masa lalu. Akan tetapi, karena Dina terus memohon, Ziggy yang merasa kasihan pun akhirnya memutuskan untuk membantunya. Seusai itu, Ziggy pun mengajak Dina dan Josh masuk rumahnya. Kemudian Ziggy mengambil sebuah buku harian, dan di sini ia pun mulai menceritakan kisah masa lalunya, tepatnya saat musim panas tahun 1978 pada acara kemah di Camp Nightwing. Kemudian, film pun mundur ke tahun 1978, di sebuah camp atau acara perkemahan musim panas. Diperlihatkan, Ziggy muda tengah berlari dari kejaran sesuatu. Lalu tak lama kemudian, ia pun dihajar dan ditangkap oleh sekumpulan anak muda lain, yang ternyata merupakan para anak-anak Sunnyvale. Ziggy yang merupakan warga Shadyside pun diikat dan digantung di sebuah pohon besar, yang konon merupakan pohon yang sama, tempat Sarah Fier pernah tewas digantung. Pada momen ini, diketahui bahwa Ziggy digantung oleh anak-anak Sunnyvale, lantaran ia ketahuan mencuri uang milik seorang perempuan warga Sunnyvale bernama Sheila. Di sini, karena Ziggy terus melawan meski sudah diikat, Sheila yang kesal pun berusaha memberikannya pelajaran dengan membakar lengan Ziggy menggunakan korek api. Namun, untungnya dua orang laki-laki bernama Nick dan juga Kurt datang untuk melerai kejadian tersebut. Sesudah dilerai, Kurt yang ternyata merupakan ketua pengawas camp tersebut menegur Ziggy maupun Sheila. Akan tetapi, karena Kurt merupakan warga Sunnyvale, ia pun bersikap tak adil, dengan lebih bersikap keras kepada Ziggy, yang merupakan warga Shadyside. Di sini Kurt mengancam Ziggy, di mana jika ia sekali lagi membuat kesalahan, seperti yang dituduhkan Sheila, maka Ziggy harus pergi dari acara camp musim panas tersebut.
Untungnya ada Nick. Di sini ia berusaha berbicara pada Kurt, dengan memberikan Ziggy kesempatan agar tak keluar dari acara camp tersebut. Pada momen ini, kita juga tahu, Nick yang merupakan sheriff pada film VR Street 1994 Part 1, menyukai Ziggy. Kemudian kita diperlihatkan dengan sepasang kekasih, yaitu Cindy Berman, kakak dari Ziggy Berman, dan pasangannya yang bernama Thomas Slater, atau Tommy. Sepasang kekasih tersebut nampak sedang membersihkan toilet yang dipenuhi lumut. Setelah itu, Cindy pergi menemui temannya, Alice yang ternyata sedang melakukan sebuah kegiatan dengan kekasihnya, Arnie. Di momen ini, Cindy menegur Alice karena seharusnya Alice dan Arnie membantunya membersihkan toilet, bukan malah pacaran. Akan tetapi Alice dan Arnie yang memang agak rebel ini sama sekali tak peduli, dan tetap melanjutkan aktivitas mereka. Di tempat lain, Ziggy yang tangannya tadi terluka usai dibakar Sheila, pergi ke klinik camp dan menemui perawat Lane, agar lukanya bisa diobati. Akan tetapi saat masuk, Ziggy tak sengaja melihat sebuah buku harian milik perawat Lane yang berisi informasi tentang penyihir Sarah Fiar. Setelah itu, percakapan pun terjadi selama perawat Lane mengobati luka Ziggy. Di sini, akhirnya diketahui bahwa perawat Lane merupakan ibu dari Ruby Lane, salah satu psikopat antek dari Sarah Fiar. Perawat Lane percaya bahwa anaknya, yaitu Ruby Lane menjadi seorang psikopat karena ia dikutuk oleh Sarah Fiar, meskipun banyak warga Sunnyvale yang tak percaya akan hal tersebut. Oleh karena itulah, ia berusaha mencari tahu tentang Sarah Fiar, demi bisa membuktikan bahwa penyihir tersebut memang nyata. Setelah diobati oleh perawat Lane, Ziggy pun bertemu dengan sang kakak, Cindy Berman. Di momen ini Cindy memarahi Ziggy, karena ia mendapat laporan dari Kurt, bahwa Ziggy kembali berulah di acara camp musim panas tersebut. Kita pun bisa tahu, bahwa hubungan antara Ziggy dan Cindy sebagai adik dan kakak di sini memang kurang baik. Sesudah itu, Cindy pun melanjutkan pekerjaannya merapihkan ruang makan camp bersama sang pacar, Tommy. Di satu momen, ketika Cindy hendak mengambil sebuah barang di gudang, ia seperti melihat seseorang. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja perawat Lane muncul. Ia mengatakan bahwa apapun caranya, malam ini Tommy harus mati. Lalu ia pun menyerang Tommy, kekasih dari Cindy menggunakan pisau dapur. Untungnya, di sini Tommy bisa menghindar, dan melemahkan perawat Lane. Usai kejadian tersebut, polisi pun datang untuk membawa perawat Lane. Saat ditanyai polisi, Tommy menyinggung masalah Sarah Fiar yang pernah dikaitkan dengan mendiang anak perawat Lane, yaitu Ruby Lane. Akan tetapi polisi menilai, aksi gila tersebut hanya karena ia kalap, bukan karena ulah Sarah Fiar. Sore harinya, para siswa Shadyside dan Sunnyvale berkumpul di aula ruang makan untuk makan bersama. Di sini, Cindy membahas masalah perawat Lane tadi, ia meyakini bahwa itu memang tak ada kaitannya sama sekali dengan Sarah Fiar. Akan tetapi, Tommy sendiri merasa bahwa memang ada yang aneh pada perawat Lane ketika tadi ia menyerangnya. Tak lama, Kurt pun muncul untuk memberi pengumuman bahwa acara perang warna akan diadakan malam ini antara Shadyside dan Sunnyvale, yang merupakan salah satu kegiatan di camp musim panas tersebut. Setelah itu, Cindy kembali mendatangi Ziggy. Di sini Cindy berusaha menanyai perihal perawat Lane, karena sebelum menyerang Tommy, perawat Lane nampak bicara dengan Ziggy. Jadi, Cindy menilai mungkin Ziggy mengetahui sesuatu tentang perawat Lane. Sayangnya, bukannya mendapat informasi, Cindy malah ditegur oleh Ziggy, yang menilai Cindy terlalu berusaha menjadi orang lain karena Cindy tak pernah percaya cerita mengenai penyihir di Shadyside. Singkat cerita, acara perang warna pun dimulai, akan tetapi pada momen ini, Tommy yang merupakan pengawas dan pembina tim Shadyside mengaku merasa ada yang aneh dengan dirinya, semenjak tadi ia diserang perawat Lane. Malamnya Cindy pun mengajak Tommy untuk pergi ke ruang klinik tempat perawat Lane bekerja. Di sini, Cindy berusaha membuktikan bahwa sikap aneh perawat Lane tadi siang tak ada hubungannya dengan penyihir Sarah Fiar, seperti yang dikhawatirkan Tommy. Kemudian, saat mengecek sebuah laci, Cindy menemukan sebuah obat aneh, ia pun berasumsi bahwa perawat Lane terlalu banyak mengonsumsi obat tersebut, sehingga ia bersikap aneh, dan berusaha menyerang Tommy tadi siang. Akan tetapi, di waktu yang sama, Tommy pun menemukan buku catatan milik perawat Lane yang berisi informasi mengenai Sarah Fiar dan kutukannya. Tak lama, muncullah Alice dan pacarnya, Arnie, ke ruangan klinik itu juga untuk menemui Cindy dan Tommy. Alice yang melihat buku aneh di tangan Tommy, lantas merebutnya.
Ia pun menemukan sebuah peta di dalam buku harian milik perawat Lane tersebut, dan di sana juga ditunjukkan pula lokasi tempat yang disinyalir merupakan rumah dari Sarah Fier. Karena sifatnya yang barbar, Alice pun mengajak Arnie untuk menemui rumah Sarah Fier tersebut. Meskipun Cindy sudah berusaha menahannya, namun Alice dan Arnie tetap pergi. Karena khawatir dengan temannya itu, Cindy pun mau tak mau mengikuti kemana Alice pergi. Di momen ini, Tommy pun kembali merasakan hal aneh, yaitu ia seperti dipanggil oleh seseorang dari dalam hutan. Pada momen lain, Ziggy yang sedang mempersiapkan sesuatu, didatangi oleh Nick. Di sini, Ziggy memberitahu bahwa ia ingin mengerjai balik Sheila. Usai sepanjang camp musim panas, Ziggy selalu dikerjai oleh Sheila. Awalnya, Ziggy mengira bahwa Nick yang merupakan warga Sunnyvale seperti Sheila, akan mencegahnya. Namun, ternyata Nick datang bermaksud untuk membantu Ziggy mengerjai Sheila. Di hutan, Cindy bersama Tommy akhirnya berhasil mengejar Alice dan Arnie, yang ternyata sampai di sebuah tanah yang disinyalir menurut peta adalah rumah Sarah Fier. Setelah membaca informasi lain di buku harian milik perawat Lane, Alice pun sadar bahwa perawat Lane sebenarnya sedang berusaha menemukan potongan tangan Sarah Fier, karena menurut buku tersebut, salah satu cara agar kutukan Sarah Fier bisa selesai adalah dengan mempersatukan kembali potongan tangannya, dengan bagian tubuhnya yang lain, yang memang terkubur terpisah. Sesudah itu, tanpa ragu Alice pun memasuki ruang bawah tanah, tempat Sarah Fier disebut-sebut melakukan aksi ritualnya. Cindy pun mau tak mau bersama Tommy mengikuti Alice. Tak lama kemudian, Alice dan Cindy pun menemukan sebuah altar tempat pemujaan. Namun, karena tak menemukan hal menarik lain, Arnie pun mengajak Alice pergi dari tempat tersebut. Sebelum keluar, Alice menemukan sesuatu, yakni nama-nama warga Shadyside yang pernah menjadi pembunuh dan psikopat, di sebuah batu, dari mulai Ruby Lane, Harry Rooker si tukang susu, hingga Billy Barker. Lalu yang mengejutkannya, di bagian paling bawah tertulis nama Thomas Slater atau Tommy, kekasih dari Cindy, yang artinya Tommy pun akan bernasib sama seperti Ruby Lane Chase, menjadi psikopat pembunuh yang haus darah. Di sini, Cindy merasa bahwa tulisan-tulisan tersebut dibuat oleh Alice yang berusaha mengerjainya, namun Alice menegaskan itu bukan ulahnya. Benar saja, ketika Alice dan Cindy akan keluar dari rumah tersebut, mereka melihat kejadian mengerikan, yaitu Tommy yang memegang kapak membunuh Arnie, pacar Alice dengan menebas kepalanya secara sadis. Alice dan Cindy yang melihat itu, sontak langsung lari berusaha kabur dari Tommy. Untungnya, Cindy dan Alice menemukan sebuah jalan kecil menuju gua bawah tanah. Meskipun hampir tertangkap, akhirnya Alice dan Cindy bisa selamat dari kejaran Tommy, usai jalan kecil tadi tertutup oleh reruntuhan batu yang berjatuhan. Meski demikian, kini Tommy yang sudah menjelma menjadi psikopat antek Sarah Fier pun berjalan menuju Camp Nightwing, dan akan memburu semua orang di sana. Sedangkan di luar, pada saat perang warna antara Shadyside dan Sunnyvale masih berlangsung, Sheila diberitahu temannya, bahwa ia diminta Will, pacarnya, untuk datang menemuinya di toilet. Tanpa curiga, Sheila pun datang ke toilet yang dimaksud. Akan tetapi, bukannya bertemu Will, Sheila malah dikerjai oleh Ziggy dan Nick, dengan mengurungnya di toilet tersebut, yang sudah mereka penuhi juga dengan banyak serangga. Kembali ke Cindy Berman dan Alice yang masih terjebak di sebuah gua bawah tanah seusai kabur dari Tommy, pada momen ini keduanya terlibat perdebatan. Di mana, Cindy masih enggan mempercayai bahwa apa yang terjadi pada Tommy adalah ulah penyihir Sarah Fier, dan menurutnya ini merupakan akibat dari obat-obatan atau narkoba. Akan tetapi, Alice dengan tegas memberitahu Cindy, bahwa Tommy sudah dirasuki arwah Sarah Fier, dan ini sama sekali bukan karena pengaruh narkoba atau obat-obatan sejenisnya. Alice mengatakan bahwa entah bagaimana caranya nama Tommy ditulis di batu ritual milik Sarah Fier, sehingga ia kini menjadi antek-antek Sarah Fier juga. Kemudian, aksi penyerangan yang dilakukan perawat Lane tadi siang adalah karena perawat Lane sebelumnya mengetahui, bahwa Tommy akan menjadi antek Sarah Fier, setelah ia melihat nama Tommy tertulis di batu ritual, sehingga perawat Lane berusaha untuk membunuh Tommy, sebelum ia benar-benar berubah menjadi psikopat antek Sarah Fier. Sayangnya, perawat Lane gagal, dan kini benar saja, Tommy sudah berhasil diubah oleh Sarah Fier sebagai psikopat anteknya yang akan menghabisi warga Shadyside di camp musim panas tersebut. Cindy yang masih enggan mempercayai hal tersebut pun mendorong Alice, dan memutuskan meninggalkannya untuk mencari jalan keluar sendiri dari tempat tersebut.
Tetapi, tak lama Cindy meninggalkan Alice, mereka berdua malah kembali saling bertemu. Awalnya, Cindy mengira Alice mengikutinya, akan tetapi Alice memberitahu bahwa sejak tadi Cindy hanya berputar di tempat yang sama. Setelah berpikir sejenak, Cindy yang melihat buku harian milik perawat Lane, menyadari bahwa gambar batu ritual di buku tersebut sebenarnya tak sekedar gambar simbol ritual, melainkan peta dari gua bawah tanah tersebut. Alhasil, menggunakan gambar dari batu ritual di buku tersebut yang merupakan sebuah peta, Cindy dan Alice pun berusaha mencari jalan keluar lain. Sementara itu di luar, Tommy dengan kapaknya akhirnya sampai di area camp, di sana ia pun akhirnya membunuh salah satu siswa Shadyside yang masih bermain perang warna. Sedangkan di tempat lain, Nick dan juga Ziggy sedang berduaan, di momen ini Nick akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Ziggy. Akan tetapi, awalnya Ziggy heran karena tak biasanya warga Sunnyvale menyukai warga Shadyside. Namun, Nick meyakini Ziggy bahwa ia berbeda dengan warga Sunnyvale lain. Nick mengatakan bahwa ia selalu berusaha memahami apa yang dirasakan warga Shadyside mengenai teror penyihir bernama Sarah Fier. Karena hal tersebut, Ziggy yang sebenarnya memiliki karakter keras pun akhirnya luluh, dan bisa dibilang kini mereka menjadi sepasang kekasih. Tetapi, ketika sedang asik berciuman, tiba-tiba saja Ziggy dan Nick dikejutkan dengan suara teriakan di luar. Ketika mereka berdua mendatangi sumber teriakan, ternyata itu dari para siswa yang melihat mayat Jeremy, siswa Shadyside yang tadi tewas dibunuh oleh Tommy sang psikopat antek Sarah Fier. Kembali ke Alice dan Cindy, saat berusaha menemukan jalan keluar dari gua bawah tanah, mereka menemukan sebuah gumpalan daging aneh. Di sini, Cindy meminta Alice untuk terus berjalan, akan tetapi Alice malah memegang gumpalan daging tersebut. Saat memegangnya, seketika Alice melihat rentetan aksi pembunuhan yang pernah dilakukan para psikopat antek Sarah Fier. Ia juga bahkan melihat bahwa Cindy akan tewas di camp musim panas tersebut. Sementara itu, Nick dan Ziggy di tempat lain berhasil mengumpulkan para siswa Shadyside dan Sunnyvale pasca mereka menemukan salah satu siswa bernama Jeremy terbunuh. Di sini, Nick meminta para siswa tetap di ruang makan, selagi ia bersama temannya, yaitu Gary, mencari siswa lain yang masih ada di luar, termasuk Kurt, si ketua pengawas di acara camp musim panas tersebut. Ziggy sempat meminta ikut dengan Nick, karena ia juga khawatir dengan kakaknya, Cindy, meski hubungan mereka buruk sekalipun. Akan tetapi, Nick memaksa Ziggy untuk tetap di sana demi keselamatannya. Singkatnya, Nick dan Gary pun akhirnya pergi mencari siswa lain di luar sana. Akan tetapi, tak lama kemudian Ziggy ditegur oleh teman-teman Sheila, siswi yang tadi Ziggy kerjai. Karena hal tersebut, Ziggy yang merasa bersalah karena Sheila bisa saja terbunuh oleh psikopat di luar sana, akhirnya memutuskan kembali ke toilet tersebut seorang diri, tempat tadi ia mengerjai Sheila. Pada tempat lain, ternyata Kurt, sang ketua pembimbing camp tersebut sedang melakukan aktivitas malam hari, dengan salah satu siswi Shadyside, yang bernama Joan. Setelah puas dengan kegiatan tersebut, Kurt izin untuk mandi lebih dulu. Ketika Kurt tengah di kamar mandi, ternyata Joan malah didatangi Tommy di tempat tersebut. Seketika Tommy pun menebas Joan sampai ia tewas. Sedangkan kembali ke gua, Alice yang tadi berhalusinasi usai memegang gumpalan daging aneh, mendapati kakinya terluka cukup parah, untungnya di sini Cindy bisa membantunya mengurus luka tersebut. Di momen ini, Cindy yang sudah melihat semua keanehan di depan matanya, akhirnya mau menerima dan mempercayai bahwa penyihir bernama Sarah Fier itu memang nyata, dan ia sudah mengutuk kota Shadyside. Di waktu yang bersamaan, sesudah membunuh Joan, teman seks Kurt, Tommy sang antek Sarah Fier pun kembali membunuh sekelompok siswa Shadyside lain yang masih ada di luar. Sementara itu, Ziggy akhirnya telah sampai di toilet tempat Sheila berada. Akan tetapi, ketika Ziggy berusaha menyelamatkan Sheila, ia malah diserang oleh musuhnya itu. Di momen yang sama juga, Cindy dan Alice yang terus menyusuri gua bawah tanah, sampai di sebuah tempat yang ternyata berada tepat di bawah toilet tempat Ziggy berada. Di atas, Ziggy yang berhasil membuat Sheila pingsan bertemu Gary, teman Nick yang tadi bertugas mencari siswa lain. Di momen ini, Ziggy dan Gary mendengar suara minta tolong, yang setelah ia cari tahu, sumbernya ada dari bawah toilet tersebut. Singkat cerita, Ziggy pun melihat kakaknya, Cindy, dan juga Alice sedang terjebak di bawah toilet. Seketika, ia pun meminta Gary membantunya mengeluarkan Cindy dan Alice dari bawah sana.
Sementara di tempat lainnya, Nick yang mengecek sebuah bangunan, menemukan mayat Joan, siswi yang tadi dibunuh oleh Tommy. Tak lama, Kurt pun datang dengan panik di hadapan Nick. Tak menunggu waktu, Nick yang merasa kondisi semakin kacau, meminta Kurt membunyikan bel, dan 15 menit setelah itu Nick meminta semua siswa dikumpulkan ke dalam bis untuk dibawa pergi dari camp tersebut. Kembali ke toilet, di sini Ziggy bersama Gary yang sedang sibuk berusaha membawa Cindy dan Alice keluar dari bawah toilet, tiba-tiba saja didatangi oleh Tommy. Tanpa basa-basi, Tommy langsung menebas kepala Gary sampai putus, sementara tubuh Gary jatuh ke bawah toilet menimpa Alice yang berusaha naik. Kejadian ini membuat Ziggy panik, seketika ia pun kabur dari tempat tersebut. Saat sedang kabur dari Tommy, Ziggy bertemu dengan Nick. Mereka berdua pun masuk ke sebuah ruangan yang berisikan reptil dan serangga. Di sini Ziggy memberitahu Nick bahwa semua kegilaan ini diakibatkan ulah Tommy, pacar dari Cindy yang dirasuki Sarah Fier. Akan tetapi, Nick di sini mengatakan bahwa ia tak percaya dengan hal tersebut. Ziggy pun sempat kecewa, karena ternyata Nick sama seperti warga Sunnyvale lain yang tak pernah percaya cerita Sarah Fier. Akan tetapi, Nick meyakinkan Ziggy bahwa apapun penyebabnya, ia akan mempercayai ucapan Ziggy dan membantu Ziggy kabur dari sana. Tak lama kemudian, Tommy muncul dan langsung berusaha menyerang Ziggy. Untungnya, Nick berhasil menolongnya, meski ia harus terluka. Di momen ini, Ziggy pun berhasil kabur dari kejaran Tommy. Sementara itu Nick yang merupakan warga Sunnyvale akhirnya bisa selamat, usai Tommy memilih mengejar Ziggy yang kabur. Saat berusaha mencari orang lain untuk meminta pertolongan, Ziggy melihat sebuah bis pergi dari camp tersebut dengan banyak siswa di dalamnya. Yang artinya, kini Ziggy hanya sendirian di luar sana dengan Tommy yang terus mengejarnya. Sedangkan di gua, Alice meminta Cindy meninggalkannya untuk mencari jalan keluar lain. Tak lama setelah Cindy pergi, Alice menemukan sesuatu di balik batu yang sejak tadi ia duduki. Sementara itu, Cindy yang terus bergerak akhirnya menemukan jalan lain, yang membawanya sampai tepat di bawah ruang makan. Sayang saat berusaha keluar, jalan keluarnya terhalang oleh besi. Sementara itu di momen yang sama, Ziggy masuk ke ruang makan tersebut, namun ia tak tahu ada Cindy juga di sana. Tak lama, Tommy pun datang dan terus memburu Ziggy yang sembunyi di sana. Saat Tommy mencari Ziggy, di waktu bersamaan Cindy terus berusaha mendobrak besi yang menghalangi jalan keluar. Sesudah itu, Tommy pun pada akhirnya bertemu dengan Ziggy. Akan tetapi, sebelum Tommy menyerang, Ziggy lebih dulu menusuknya dengan pisau. Sayang itu tak bisa melemahkannya, alhasil Ziggy pun dicekik oleh Tommy. Untungnya, Ziggy dengan cepat mengambil sebuah karung yang ia pakai untuk menutupi wajah Tommy. Di momen ini, dengan karung di kepalanya Tommy, kita akhirnya tahu bahwa pembunuh Camp Nightwing yang muncul di film Fear Street 1994. Adalah Tommy Slater, pacar dari Cindy Berman yang dirasuki Sarah Fier, dan meneror acara perkemahan musim panas Camp Nightwing. Itulah kenapa, kemudian ia diberi nama pembunuh Camp Nightwing. Dengan susah payah, Ziggy pun berusaha kabur dari kejaran Tommy Slater, akan tetapi ia akhirnya terpojok. Namun untungnya, di saat terakhir Cindy datang menyelamatkan Ziggy dengan menusuk Tommy berkali-kali di dadanya, sampai ia pun tumbang. Setelah berhasil menyelamatkan Ziggy, Cindy pun meminta maaf karena ia merasa selama ini tidak bisa menjadi kakak yang baik untuk Ziggy, dan ia pun mengaku pada Ziggy bahwa ia kini sudah percaya bahwa Shadyside memang kota yang dikutuk. Tak lama, mereka berdua mendengar suara aneh dari jalan tempat tadi Cindy keluar. Tetapi, ternyata suara tersebut datang dari Alice yang muncul. Di sini, Alice pun memperlihatkan sesuatu yang ia temui tadi, yaitu potongan tulang tangan milik Sarah Fier. Alice pun menjelaskan rencananya untuk menyatukan potongan tangan tersebut dengan tubuh Sarah Fier lain, yang menurut buku, hal tersebut adalah cara agar kutukan Sarah Fier yang selama ini diderita Shadyside bisa berakhir. Mereka pun akhirnya bersiap mengubur potongan tangan Sarah Fier tersebut dengan tubuhnya yang lain, yang menurut mereka, besar kemungkinan ada di pohon besar, tempat tadi Ziggy digantung oleh Sheila di awal film, karena menurut legenda pohon itu juga merupakan pohon tempat Sarah Fier mati digantung. Akan tetapi, baru saja akan berangkat, Alice sayangnya harus tewas usai ditebas oleh Tommy yang hidup kembali. Cindy yang emosi, akhirnya menyerang balik Tommy, dan memenggal kepala Tommy menggunakan sekop. Setelah itu, mereka juga melihat beberapa psikopat antek Sarah Fier lain muncul, seperti Ruby Lane, Harry Rucker, dan juga Billy Barker.
Cindy dan Ziggy pun langsung kabur menuju pohon yang dimaksud. Di sini, mereka berusaha mengubur potongan tangan Sarah Fier tadi, sementara di waktu bersamaan, para psikopat antek Sarah Fier sudah mendekat. Sayang sekali, baik Cindy maupun Ziggy sama-sama tak menemukan potongan tubuh Sarah Fier yang lain. Pada akhirnya, Cindy pun memilih mengorbankan dirinya agar Ziggy bisa selamat. Di momen ini, Cindy akhirnya tewas ditebas kapak oleh Tommy. Sementara, sayangnya Ziggy yang berusaha kabur juga tak bisa selamat usai ditikam oleh Harry Rucker. Akan tetapi, tak lama kemudian, setelah para psikopat itu pergi, untungnya Nick datang. Ia berhasil menyelamatkan Ziggy yang sudah dalam kondisi kritis dengan teknik CPR. Saat hari sudah terang, petugas medis pun datang untuk mengobati Ziggy, dan membawa mayat Cindy serta warga Shadyside lain yang tewas di acara camp musim panas tersebut. Di momen ini, Ziggy pun meminta Nick sebagai warga Sunnyvale untuk memberitakan bahwa kejadian ini merupakan ulah Sarah Fier. Akan tetapi, Nick yang mengaku pada Ziggy bahwa ia adalah warga Sunnyvale yang berbeda, pada akhirnya bersikap sama saja seperti warga Sunnyvale lain. Ketika ditanyai oleh polisi, Nick pun memberitahu bahwa kejadian di Camp Nightwing tersebut adalah ulah dari Tommy Slater yang menggila usai mengonsumsi narkoba. Setelah itu, film pun kembali ke masa sekarang, di mana sesudah menceritakan kisah tersebut, Ziggy Berman mengatakan bahwa kutukan tersebut memang tak akan pernah berakhir, karena ia tak mengetahui di mana potongan tubuh Sarah Fier yang lain. Akan tetapi, Dina Johnson dan Josh mengatakan ia tahu lokasi potongan tubuh Sarah Fier yang lain, karena di momen saat Sam kecelakaan pada film pertama, ia dan teman-temannya tak sengaja menemukan makam Sarah Fier, sehingga Sarah Fier marah dan akhirnya meneror mereka. Akhirnya, Ziggy pun bekerja sama dengan Dina serta Josh untuk berusaha mengakhiri kutukan ini. Dina dan Josh pergi mengambil potongan tangan Sarah Fier, yang ternyata masih terkubur di pohon tempat Sarah Fier mati digantung, dan lokasi pohon tersebut kini ada di mall, tempat Ryan Torres, psikopat antek Sarah Fier berkostum tengkorak pertama kali membunuh rekan kerjanya di film Fear Street 1994. Sementara itu, Ziggy sendiri meminta bantuan Nick, yang ternyata kini sudah menjadi seorang sheriff bernama Sheriff Nick Good, untuk menyelesaikan kutukan ini. Film pun diakhiri dengan momen Dina menyatukan kembali potongan tangan Sarah Fier ke makam Sarah Fier yang pernah ia temui. Setelah itu, film pun selesai, dan akan berlanjut ke Fear Street 1666, part ketiga. Oke, jadi itu dia alur cerita untuk film Fear Street 1978, part 2. Sama seperti film pertamanya, ini jadi film horor slasher yang asik karena brutal dan seru, tapi dengan nuansa cerita lebih klasik, karena lini masa waktunya berlatar di tahun 1978. Untuk film ini sendiri gue bisa kasih nilai 8/10, karena lebih seru, dan juga sekarang misteri mengenai kutukan Sarah Fier pun mulai terkuak. Sekian untuk video kali ini, semoga kalian semua bisa terhibur, dan mohon maaf kalau masih banyak sekali kekurangan. Kalian bisa kasih gue kritik, saran, berdiskusi, atau request film di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan share video ini, serta subscribe supaya kalian gak ketinggalan series Fear Street selanjutnya, dan juga konten lain di channel ini. Segitu aja dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya, wassalamualaikum.